Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Rakudai Kishi no Cavalry Volume 13 Chapter 16 dengan judul, Pecahnya Perang di Ibu Kota Kekaisaran. Cerita berlanjut di mana pihak Liga Bangsa-Bangsa Kesatria Penyihir merekomendasikan agar masalah antar negara anggota diselesaikan dengan pertempuran perwakilan karena dua alasan utama. Salah satu alasannya adalah bahwa melindungi non-blazer adalah signifikansi moral dari Ksatria Penyihir dan Liga. Alasan lainnya adalah untuk mencegah permainan kekuasaan karena perbedaan kekuatan nasional sehingga tidak mengurangi rasa solidaritas di liga di mana negara-negara kecil saling membantu untuk dapat melawan negara-negara yang memiliki kekuatan besar. Namun ada alasan lain yaitu ekonomi. Perang antar negara sebagai acara hiburan merupakan sumber pendapatan penting bagi liga ketika mereka menjual hak siar dan sponsor mediasi. Bukan hal yang buruk bagi kedua negara yang bertarung karena mereka juga akan menerima pendapatan terlepas dari menang atau kalah. Di ibu kota Kretliland, yaitu Lucier, sebuah helikopter dan tak terhitung drone dengan kamera terbang di atas langit yang berubah menjadi merah karena matahari terbenam. Seorang pria bernama Boomer memberikan laporan langsung tentang perang antara Vermilion dan Kretliland. Dia kemudian memperkenalkan perwakilan Kretliland yang berada di atap istana kerajaan Lucier. Hei, Anda bajingan-bajingan di depan TV, lama tidak bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa? Apakah kamu sedang makan? Ini adalah reporter langsung dan terpanas yaitu KOK Boomer, orang yang tidak mengerti keluhan seperti laporan langsung yang terlalu vulgar. Apakah mulutmu lubang pantat, dan kemudian dihapus dari panggung oleh PTA? Hari ini saya yang sudah lama tidak Anda lihat akan memberikan liputan langsung, perang dari Kretliland yang menjadi berbahaya baru-baru ini. Perang kali ini sangat berbahaya. Kalian bajingan juga tahu tentang perang, setiap beberapa tahun sekali antara Vermilion dan Kretliland mengenai perbatasan, tapi kali ini tidak seperti acara olahraga itu. Raja pemerintahan baru Kretliland, Johann Christoph von Kolbrand, membunuh ayahnya yang merupakan raja sebelumnya dan menyatakan perang nyata yang mempertaruhkan keberadaan kedua negara. Itu gila. Selanjutnya, untuk memenangkan perang ini tampaknya pemerintahan yang baru membawa sekelompok teroris yang termasuk Habub itu. Lihat, di wajah orang-orang gila itu. Astaga, setiap orang dari mereka tidak memiliki mata yang jujur. Bahkan ketika saya mencari nafkah dengan melaporkan langsung di industri bawah tanah setelah dipecat dari KOK, saya belum pernah melihat sekelompok orang yang memiliki mata kanker seperti itu sebelumnya. Seperti yang diharapkan, bahkan saya menolak untuk memberikan dukungan kepada orang-orang itu. Jadi nantikan saya memberikan laporan langsung hari ini yang lembut untuk Vermilion dan sangat diskriminatif ke Kretliland. Kalau begitu mari kita perkenalkan segera para pahlawan yang akan memberikan tangan besi keadilan kepada bajingan-bajingan itu. Boomer kemudian memperkenalkan perwakilan Vermilion yang berada di depan gerbang besar yang merupakan pintu masuk kastil di ibu kota Kretliland yaitu Lucier. Stella adalah yang pertama diperkenalkan dan orang-orang yang tersisa di Vermilion mengawasinya melalui monitor besar yang dipasang di taman pusat. Yang selanjutnya diperkenalkan adalah Ranker KOK Alik yaitu Nene dan Askarit. Boomer mencatat bahwa Askarit melakukan debutnya di Alik tahun lalu dan terus mengumpulkan sejumlah kemenangan hingga ia menempati peringkat keempat. Dia juga tidak tahu bahwa Askarit adalah wanita yang sangat cantik karena Askarit selalu mengenakan armornya di KOK Alik. Astrea melihat Nene dan Askarit yang diperkenalkan lalu berdoa kepada mereka berdua untuk menjaga semua orang.
Iki diperkenalkan berikutnya dan Boomer mencatat bahwa Iki memiliki sihir terlemah dan teknik pedang terkuat yang Boomer belum pernah melihat orang yang tidak seimbang sebelumnya dalam karirnya yang panjang. Yui adalah yang terakhir diperkenalkan dan Boomer memiliki harapan untuknya sejak siswa Akademi Akatsuki dinominasikan sebagai pengganti Sirius. Setelah perkenalan selesai, sinyal untuk memulai perang diberikan. Perang dimulai dengan Nasim melompat dari atap istana kerajaan dan menuju Iki dan yang lainnya. Pada saat mendarat di tanah dekat gerbang utama, Nasim menggunakan Mictlan Tormenta untuk melepaskan badai pasir yang menerbangkan semua orang, memisahkan mereka satu sama lain. Namun, Nene adalah satu-satunya yang tetap di sana dan mampu tetap berdiri di tengah badai pasir karena kemampuan gravitasinya. Nene kemudian mengeluarkan perangkat berbentuk kipas besi dan melepaskan Jibakujin. Gravitasi sekitarnya meningkat menjadi 100 kali tetapi Nasim tampaknya tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut. Mereka berdua setuju bahwa itu tidak cukup untuk mereka berdua dan Nene berkata, anak-anak kecil telah kembali ke rumah. Mari kita mulai, waktu dewasa, itu. Kedua Desperados kemudian bentrok, menciptakan gelombang kejut besar dan kehancuran. Sementara itu, perwakilan Vermilion lainnya berada di ketinggian 1.500 meter di atas tanah setelah diterbangkan dan Stella menggunakan Dragon Wing untuk berhenti di langit. Stella tahu bahwa Iki tidak memiliki apapun untuk menetralisir dampak kejatuhannya seperti baju besi Askarit atau kemampuan memantulkan Tatara, jadi Stella mencoba menangkap Iki yang jatuh dari langit. Namun, Stella dihentikan oleh serangan masuk yang dia terima dengan pedangnya yaitu Circus Maximus yang diluncurkan oleh Johan yang menunggangi kuda emasnya. Stella terluka melihat tidak ada yang terpantul di mata Johan yang telah dibuat menjadi boneka oleh Orgaule. Stella juga berpikir Iki harus baik-baik saja dan orang yang dia butuhkan untuk diselamatkan tepat di depannya. Stella kemudian memutuskan untuk melawan Johan bukannya mengejar Iki. Namun, Iki jatuh terlalu vertikal ke tanah, sehingga tidak mungkin untuk mengurangi dampak jatuh dengan berguling-guling di tanah. Tidak ada bangunan di dekat Iki yang bisa dia tangkap dengan pedangnya dan tidak mungkin untuk mengurangi dampak jatuhnya dengan sihir kecilnya. Saat Iki jatuh dari langit, Bebe dalam wujud raksasa setinggi 300 meter datang ke depan Iki yang jatuh dan menyerangnya dengan kedua tangan seolah-olah memukul nyamuk. Namun, Iki berakhir dengan baik dan berdiri di tangan Bebe. Pasalnya, saat Bebe muncul Iki menggunakan jaket seragam sekolahnya yang terbuat dari serat khusus sebagai parasut. Itu cukup untuk memperlambat jatuhnya Iki sedikit dan dengan demikian merusak waktu serangan Bebe. Bebe kemudian melepaskan Iki dari tangannya yang tidak ditentang Iki karena ini memungkinkan Iki jatuh tidak pada sudut vertikal. Iki mampu mendarat dengan aman di tanah setelah mendistribusikan dampak jatuh ke tanah, dan siap menghadapi lawannya lagi. Iki mendengar dari Askarit bahwa Bebe diculik oleh kelompok teroris dan menjadi sasaran remodeling fisik yang mengerikan untuk dijadikan rekan mereka. Setelah itu kelompok teroris dihancurkan oleh Rebellion dan Bebe dibawa oleh Rebellion. Iki sebenarnya tidak ingin menyakiti Bebe sehingga memberikan intimidasi kepada Bebe seperti orang dewasa yang mendisiplinkan anak. Iki mengatakan Bebe ditipu oleh orang jahat. Iki juga memberitahu Bebe untuk melepaskan wujud raksasanya dan ikut dengannya, dan berjanji bahwa Iki tidak akan melakukan hal buruk. Namun, Bebe mengeluarkan teriakan keras dan memberikan pukulan lambat yang dihindari Iki tanpa kesulitan. Bebe berteriak bahwa Orgaule adalah temannya dan bahwa dia akan melindungi temannya. Iki kemudian memutuskan untuk melawan dan mengajari Bebe bahwa jika Bebe tidak memilih teman-temannya, Bebe akan mengalami pengalaman yang menyakitkan. Adegan kemudian terjadi sebelum Iki dan Bebe bentrok. Askarit melepaskan mana untuk membuatnya jatuh lebih cepat dan mendarat lebih awal dari orang lain. Seperti Stella, Askarit juga menyadari bahwa Iki tidak memiliki sarana untuk mendarat dan berlari ke arah Iki untuk menangkapnya. Namun, Askarit berhenti ketika dia mendengar seorang gadis kecil berteriak. Askarit menemukan sumber suara di daerah perumahan yang tenang dan melihat boneka menyerupai anak laki-laki memotong jari boneka lain menyerupai anak perempuan dengan gunting. Lebih banyak boneka kemudian muncul dan mereka mematahkan tubuh satu sama lain yang dimana mereka kehilangan lengan mereka, mata mereka dicabik dan perut mereka dibelah. Melihat pemandangan seperti itu, Askarit hanya berdiri dengan gemetar karena dia tahu pemandangan neraka ini. Askarit lalu menyerang semua boneka dengan kapak perangnya sambil berteriak. Setelah semua boneka ditebas, Askarit bersandar pada kapaknya sambil bernapas dengan kasar, menangis dan merasa mual.
Askarit kemudian meneriakkan nama Orles yang menyebabkan Orgaule muncul duduk di atap sebuah gereja. Orgaule tertawa dan mengatakan bahwa kakak perempuannya sekarang adalah satu-satunya orang yang memanggilnya dengan nama itu. Orgaule juga mengatakan meski sudah hampir 10 tahun, ia mampu tampil bagus berkat meniru berbagai orang sejak bergabung dengan Rebellion. Askarit sangat marah dan tidak akan memaafkan Orgaule karena dia juga mempermainkan martabat orang bahkan setelah membunuh mereka. Askarit berteriak dengan marah bahwa dia akan membunuhnya dan mengakhiri semua yang dimulai hari itu sehingga Orgaule tidak bisa menyakiti orang lain lagi. Saat Askarit meneriakkan itu, mana ungu muncul dari seluruh tubuhnya dan bermanifestasi sebagai perangkat berbentuk armor hitamnya yaitu Orichalcos, yang merupakan kekuatan pertahanan terbesar Liga. Orgaule lalu berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan, Ne-san. Kelanjutan dari Lako Sanglan, hanya untuk kita bersaudara kali ini." Scan berpindah di mana Yui Tatara berada di Taman Mawar di halaman istana kerajaan Lucier. Dia menemukan Dirty Rose Ain sedang bersantai di meja taman yang memiliki teko dan cangkir teh. Ain mengatakan gaun imut Tatara terlihat bagus untuknya dan juga memuji Tatara karena menemukannya di sini. Ain percaya itu karena Tatara mengenalnya dengan baik dari menonton dan mengejarnya seperti anak anjing bahkan di tempat neraka, dan dengan kata lain itu karena Tatara mencintainya. Ain kemudian bertanya apakah Tatara akan menjadi saudara kandungnya karena dia juga menyukai Tatara yang imut dan menggemaskan. Ain mengatakan ini sambil menuangkan teh ke salah satu cangkir teh, mengundang Tatara untuk duduk. Namun, Tatara malah memotong meja taman menjadi dua dengan perangkatnya yang berbentuk gergaji. Tatara memberitahu Ain untuk mengoceh di neraka dan memanggilnya pengecut, yang Ain menjawab bahwa itu memalukan. Di lain sisi Boomer melaporkan bahwa Askarit dan Tatara telah melakukan kontak dengan musuh. Lalu Boomer kemudian terkejut melihat banyak kamera drone yang menunjukkan gambar Bebe dipukuli. Bebe membenci orang dewasa dan malah bergaul dengan Orgaule karena Orgaule tidak akan marah tidak peduli apa yang Bebe lakukan dan akan bermain dengannya. Bebe pikir Orgaule akan ditangkap oleh orang dewasa yang menakutkan sehingga Bebe perlu membantunya. Bebe berulang kali memberikan pukulan ke tanah untuk menghancurkan Iki yang merupakan musuh yang mengejar teman Bebe. Namun, Iki masih berdiri tanpa cedera di jalan yang dihancurkan oleh tinju Bebe berulang kali. Meskipun tinju menelan Iki, mereka tidak dapat menghancurkan Iki seolah-olah Iki adalah hantu tanpa tubuh yang kokoh. Bebe kemudian melompat dan kemudian jatuh dengan tubuhnya dibaringkan secara horizontal untuk melakukan body press dengan tubuhnya yang setinggi 300 meter yang seharusnya tidak bisa dilepaskan oleh Iki tepat waktu. Mobil, pohon, bangunan dan semacamnya hancur dan rata, tetapi Iki masih berdiri tanpa cedera. Bebe tidak mengerti bagaimana ini terjadi dan Iki menjawab bahwa itu karena tubuh manusia penuh dengan ketidakrataan. Ketika Bebe meningkatkan ukuran tubuhnya secara besar-besaran, ketidakrataan tubuhnya juga meningkat pesat sehingga yang perlu dilakukan Iki hanyalah meluncur ke salah satu celah besar yang ada. Iki kemudian mengatakan bahwa tubuh besar Bebe memiliki lebih banyak kelemahan. Iki bergerak cepat menuju Bebe dengan arah melingkar dan menjelaskan bahwa sulit bagi Bebe untuk mengikuti gerakan cepat Iki saat tubuh Bebe sangat besar. Iki kemudian menambahkan bahwa titik lemah manusia tetap tidak berubah bahkan jika tubuh mereka menjadi besar. Sambil menyelinap keluar dari pandangan Bebe, Iki menebas tendon Achilles di bagian belakang kaki bagian bawah Bebe yang menyebabkan Bebe ambruk hingga berlutut. Iki kemudian menebas tendon paha depan di lutut Bebe yang jatuh dan ini menyebabkan tubuh Bebe jatuh ke depan. Bebe mencegah tubuhnya jatuh sepenuhnya dengan dukungan lengannya, tetapi pelipisnya sekarang berada dalam jangkauan Iki. Iki menggunakan Saigeki untuk menembus bagian tertipis dari tengkorak dan otak kecil Bebe, menyebabkan Bebe akhirnya runtuh ke tanah. Saat kehilangan kesadaran, Bebe menatap Iki yang muncul di depan matanya. Iki mengatakan bahwa Bebe tidak bisa menang karena Bebe masih anak kecil tapi tidak ada yang akan tetap menjadi anak selamanya. Iki berpikir Bebe akan mengenal berbagai hal seperti dirinya, kekuatannya sendiri, masyarakat dan apa yang telah Bebe lakukan sampai sekarang. Bebe kemudian akan menghadapi mereka dan berpikir dengan hati-hati tentang orang dewasa seperti apa yang Bebe inginkan, yang akan menjadi titik awal yang sebenarnya dalam hidup Bebe.
Iki kemudian mengatakan bahwa dia menantikan untuk melihat Bebe lagi suatu hari nanti, sambil meletakkan tangannya di pipi Bebe. Bebe berpikir bahwa kehangatan dari tangan Iki adalah sesuatu yang dia rasakan sebelum dibawa ke tempat gelap oleh orang dewasa yang dingin dan menakutkan. Bebe mendengar suara-suara bahagia berkata, "Ahaha, lihat, itu bayi yang besar dan sehat, dan, ya, saya yakin dia akan menjadi pria tampan yang tinggi." Tidak seperti kamu, Bebe yakin dia telah menerima kebaikan dan kehangatan seperti itu dari suara-suara itu di suatu tempat tetapi tidak mengingatnya dengan baik. Saat Bebe mencoba mengingat kehangatan nostalgia itu, kesadarannya jatuh dan Bebe kembali ke ukuran aslinya. Wajah tidurnya seperti anak kecil yang bermimpi bahagia. Boomer terkejut setelah melihat Iki mengalahkan Bebe tanpa sihir atau seni mulia dan tanpa menerima satu luka pun. Tentara Vermilion yang sedang menonton gambar yang disiarkan memuji kekuatan Iki. Mirialia mengatakan itu adalah pembunuhan instan dan Signat mengatakan Iki akan mengalahkan Bebe sebelumnya jika dia tidak memiliki pasukan Vermilion yang perlu dikhawatirkan pada saat itu. Tubuh Tilmit gemetar karena melihat Iki mampu mempertahankan penilaian yang dingin bahkan ketika tinju besar datang padanya, dan dia pikir Stella telah membawa pulang seseorang yang luar biasa. Iki kemudian mulai berlari menuju pusat Lucier mungkin untuk membantu yang lain, meninggalkan Bebe dalam perawatan regu bantuan Liga. Fokus siaran perang kemudian berubah menjadi Stella dan Johan yang berada di langit. Kemampuan, road atau jalan, adalah tipe manipulasi milik Johan yang memungkinkan dia untuk mengatasi lingkungan atau situasi apapun. Tidak peduli apakah itu di langit atau jika ada rintangan di jalan. Chariot, milik Johan dapat berlari lurus ke arah sasarannya dengan mudah seperti kilat. Stella dirugikan karena Johan dapat menjalankan kuda emasnya, melintasi langit layaknya sebuah jalan dengan sesukanya. Stella baru saja belajar Dragon Wing, dan tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya ketika tidak ada tanah atau pijakan. Yang bisa Stella lakukan hanyalah bertahan melawan serangan Johan yang terus datang padanya. Bahkan jika Stella mencoba melakukan serangan balik dengan pedangnya, Johan tidak akan terkena. Namun, setelah menyerang Stella puluhan kali, Johan terlihat menumpahkan darah. Stella menyadari kemampuan Johan sedang ditarik ke potensi penuh yang sebenarnya oleh benang Orgaule, tetapi jika ini terus berlanjut tubuhnya akan pecah. Stella kemudian melepaskan perangkatnya untuk menangkap tombak yang mendekati jantungnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Stella telah menangkap tombak dan menariknya untuk menyeret Johan turun dari kuda emasnya. Sementara Stella mengangkat tubuh Johan dengan meraih kerahnya di langit, Stella menyampaikan pesan dari Lunayais yang merupakan omelan untuknya dan kemudian mengirim Johan terbang dengan menamparkan pipinya. Tubuh Johan terlempar ke tanah di pinggiran kota dari ketinggian ratusan meter di langit dan kemudian menabrak 7 rumah. Tidak ada damage yang berbahaya karena Johan dilindungi oleh mana yang telah dilepaskan secara paksa di luar batas kemampuannya oleh Orgaule. Saat bangkit dari puing-puing, Johan meneteskan air mata dan mengingat bahwa omelan yang baru saja dia terima sama persis dengan yang Luna berikan ketika mereka belajar di universitas di Inggris. Saat itu, Johan merasakan tekanan untuk mewarisi tahta di masa depan dan bergaul dengan orang-orang jahat. Luna kemudian datang dan mengingatkannya akan tanggung jawabnya dengan memarahi dan memukulnya seperti yang dilakukan Stella barusan. Luna membawanya pulang sebelum orang-orang yang bergaul dengannya ditangkap karena penggunaan narkoba ilegal. Setelah itu Johan memutuskan untuk lebih bertanggung jawab dan bermartabat seperti Luna. Namun, Johan berpikir itu tidak mungkin sekarang karena dia telah membunuh orang tua dan teman-temannya dengan tangannya sendiri, sehingga lebih mudah menjadi boneka Orgaule. Tiba-tiba, Luna muncul di depannya mengatakan dia tidak akan mengizinkannya. Johan bingung kenapa Lunayais ada di Lucier yang saat ini menjadi medan pertempuran. Luna mengatakan kepada Johan bahwa Luna telah datang ke sini untuk memenuhi janji yang mereka buat ketika mereka masih anak-anak yang dimana Luna akan mendukung Johan atau berbagi beban yang tidak dapat Johan bawa sendiri. Tiba-tiba, Johan bisa merasakan kebencian Orgaule menyebar ke seluruh tubuhnya dan Johan tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke arah Luna. Ini adalah perasaan buruk yang sama yang Johan miliki ketika dia membunuh teman-temannya dan saat itu dia tidak bisa menghentikannya. Seperti yang ditunjukkan dalam foto berwarna, Johan berteriak, "Hanya orang ini, jangan sentuh dia," sementara ujung tombak Johan menusuk tubuh kurus Luna dalam-dalam.
Namun, tidak ada darah yang keluar dari tubuh Luna karena perangkat Johan telah diubah menjadi bentuk ilusi tepat saat menusuk Luna. Johan lepas dari kendali Orgaule dengan menarik paksa benang yang mengendalikan tubuhnya. Tetapi seluruh tubuhnya terkoyak dengan darah yang keluar dari mata dan telinganya, dan ada kerusakan yang signifikan pada otak dan organ-organnya. Luna masih bisa merasakan kerusakan dari bentuk ilusi tombak yang menembusnya. Tetapi Luna menolak untuk kehilangan kesadaran karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Luna menarik diri dari tombak yang menusuknya dan kemudian mendekati Johan. Luna memeluk Johan dan menyambutnya kembali. Johan mengatakan dia tidak bisa melindungi siapapun tetapi Luna tidak setuju. Meskipun mengetahui apa yang Johan lakukan, Luna mengatakan kepada Johan bahwa Johan telah melindunginya. Luna juga mengatakan itu akan baik-baik saja karena Stella akan merebut kembali Kret Lilend dan Luna akan selalu berada di sisi Johan untuk mendukungnya dalam tugasnya membangun kembali negara. Setelah mendengar kata-kata itu darinya, Johan kehilangan kesadaran dan bersandar pada Luna yang tetap berdiri sambil memeluknya erat-erat. Mereka tetap seperti itu sampai skuad bantuan Liga datang. Astrea melihat Lunayais dikawal keluar dari Lucier bersama dengan Johan yang pingsan oleh regu penyelamat, yang membuatnya mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Adegan berubah kembali ke tadi malam selama pemakaman kenegaraan. Sementara semua orang di taman, Luna memanggil orang tuanya ke tempat yang tenang. Luna mengatakan kepada mereka bahwa dia meninggalkan suksesi tahta atau Luna melepaskan haknya untuk tahta Vermilion, yang mengejutkan mereka berdua. Luna menyadari sebelumnya bahwa Stella lebih layak menjadi penguasa Vermilion dan Stella lah yang diinginkan orang-orang untuk menjadi penguasa mereka. Astrea berpendapat bahwa dia tidak menganggap Luna kurang berharga dan menjadi populer di masyarakat saja tidak cukup. Luna menjawab bahwa dia telah membuat evaluasi yang tepat dan bahwa dia tidak terganggu oleh fakta bahwa dia kurang populer di kalangan orang-orang. Dia hanya mencintai Vermilion ketika orang-orang berdiri bersama sebagai satu untuk bertarung. Astrea menyadari Luna serius tetapi dari sudut pandangnya sendiri tidak ada yang lebih layak untuk menggantikan tahta selain Luna karena kesejukan dan rasionalitasnya adalah apa yang dibutuhkan negara ini. Sirius mengatakan tidak apa-apa dan bertanya pada Luna apakah Johan adalah alasan keputusannya. Luna menjawab bahwa dia ingin tinggal di sisi Johan dan mendukungnya saat dia paling menderita. Sirius menyuruhnya untuk terus maju yang mengejutkan Luna dan Astrea. Sirius menambahkan bahwa Luna selalu memikirkan hal-hal yang terlalu rumit dan semua orang di negara ini tidak ingin Luna hidup dan mati untuk daerah ini. Yang mereka inginkan hanyalah Luna dan Stella untuk tersenyum karena mereka semua seperti orang tua yang menyayangi termasuk Sirius. Sementara Sirius membelai bagian atas kepala Luna, Sirius menyuruhnya pergi melakukan hal-hal yang dia inginkan dan hanya dia yang bisa melakukannya. Luna kemudian melompat ke dada Sirius dan mengatakan kepada Sirius bahwa dia telah dalam perawatannya dan bahwa dia mencintai Sirius. Kembali ke masa sekarang, Astrea menganggap Lunayais adalah wanita Vermilion. Meskipun Luna tidak bisa bertarung, dia dengan ceroboh pergi untuk menyelamatkan Johan. Astrea mengira Luna mirip dengannya, tapi dia salah besar karena Luna memiliki darah yang sama dengan Sirius dan Stella. Astrea senang bahwa Luna telah berhasil mendapatkan Johan kembali tetapi Sirius berpikir bahwa itu tidak baik, yang Astrea menjawab bahwa dia seharusnya tidak membiarkan Luna pergi jika itu yang terjadi. Sirius tidak bisa menolak keinginan Luna setelah mengetahui betapa bertekadnya dia untuk meninggalkan tahta setelah bekerja keras untuk mengklaimnya. Stella yang mengawasi Luna dan Johan dari langit merasa lega. Stella menentang Luna pergi ke Lucier tetapi Luna berpendapat bahwa dia tidak bisa menjadi putri yang lemah ketika seseorang yang penting baginya sedang menunggu seseorang untuk membantunya dan bahwa dia adalah kakak perempuan Stella. Stella berpikir Luna luar biasa bahwa dia bisa mendapatkan Johan kembali tanpa mengandalkan kemampuan apapun. Stella kemudian menyebarkan cahaya dari api sayapnya untuk melihat benang tipis memanjang dari Lucier ke seluruh negeri seperti sarang laba-laba. Stella yakin bahwa orang yang bertanggung jawab atas penderitaan dan banyak kematian di Kretland berada di tengah sarang itu dan terbang ke sana. Fokus siaran perang kemudian berubah ke Taman Mawar Kastil Kerajaan, dan adegan yang ditampilkan di sana menyebabkan Boomer kehilangan kata-kata dalam komentar langsungnya. Baiklah sobat anime,
Sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.